Sebab ada di antara komentar-komentar para ulama dan para kiai sekarang menganggap bahwasanya polemik nasab yang berkaitan dengan Ba'ali dan Habib dianggap tidak penting. Dianggapnya tidak penting, bahkan ada yang mengatakan, udah yang penting kita jangan mikirin nasab. Yang penting kita itu adalah jadi orang yang bertakwa. Saudara-saudara sekalian, panjenengan lihat kitab Hayatus Sahabah, kalian lihat juga kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangannya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Bagaimana para sahabat dan para tabi'in, bagaimana para sahabat itu, saudara-saudara sekalian, al-ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sangat menganggap penting kepada sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah. Sangat menganggap penting kepada sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, karena mereka sadar sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu kaitannya dengan mencintai Rasul. Sesuatu yang kaitannya dengan mencintai Rasul adalah sesuatu yang kaitannya dengan iman kita semua. Sesuatu yang berkaitan dengan iman kita semua ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan akidah kita, sesuatu yang berkaitan dengan syariat kita, sesuatu yang berkaitan dengan akhlak kita, dan sesuatu yang berkaitan dengan agama kita. Maka dari itu jangan dianggap tidak penting. Kadang-kadang ngotot itu tokoh-tokoh MC ngomong, wah orang penting, aku tahu orang ngurusin nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah. Wa ba'du, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya menanggapi statement daripada Gus Abbas Buntat, ada yang perlu saya katakan. Begini saudara ya, kita di dalam mengikuti atau mendengarkan seseorang, jangan kita melihat dari pakaiannya, jangan kita lihat dari sorbannya, jangan kita lihat dari putihnya pakaiannya. Ya, kalau kita hanya melihat pada sorban, ini saya sedang bersorban sekarang. Bagaimana cara kita melihat orang tersebut agar orang itu bisa kita ikuti? Maka lihatlah, apakah orang itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan pendahulu kita, sesuai dengan ulama-ulama kita, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apakah sesuai dengan Al-Quran. Kalau saudara ternyata tidak sesuai, meskipun setebal apapun surbannya, seputih apapun pakaiannya, jangan sampai kita ikuti kalau masalah agama. Ini saudara ya. Baiklah, saya mencoba untuk menanggapi statement daripada Gus Abbas Buntat. Pertama, beliau mengatakan banyak komentar-komentar dari para kiai, daripada ulama, atau mungkin Gus Lora masuk, ya, Ustadz juga masuk di dalamnya, yang mengatakan tidak menganggap penting tentang masalah nasab yang berkaitan dengan Sadeh Ba'alawi ini katanya. Ini sebenarnya kritik atau mau'idhah beliau Gus Abbas pada para ulama, pada para kiai yang menganggap tidak penting adanya nasab yang berkaitan dengan Sadeh Ba'alawi ini katanya. Saudara, kalau kita boleh mengkritik, kalau kita boleh memberi arahan, maka masalah nasab Sadeh Ba'alawi jelas sudah tidak penting kita bahas. Lebih-lebih setelah adanya undangan Robito Alawiyah, mereka mangkir. Setelah undangan di Banten dulu, mereka mangkir. Kita bahas nasab, jelas tidak penting sudah. Terlalu jelas saudara, kesalahan-kesalahan daripada pembatal nasab Sadeh Ba'alawi terlalu jelas. Mereka juga terlalu jelas kalau mereka ini hanya karena benci, bukan karena mencari sebuah kebenaran, bukan. Lalu kita harus tetap menanggapi framing-framing daripada mereka agar orang-orang yang tidak terkontaminasi hatinya tetap berada di jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau masalah nasabnya sebenarnya tidak penting. Pantas para kiai ini tidak menganggap ini penting, ya memang pantas.
Karena siapa kita? Nah, yang bicara masalah batalnya nasab Sadr Ba'alawi ini siapa? Yang mengisbat nasab Sadr Ba'alawi ini siapa? Kan ukurannya seperti itu, saudara ya. Ukurannya seperti itu. Jadi pantas ini dianggap tidak penting begitu untuk beliau Gus Abbas ya. Ini pantas dianggap tidak penting ya karena itu sudah. Siapa yang membawa kabar batalnya nasab Sadr Ba'alawi dan siapa yang membawa kabar isbatnya nasab Sadr Ba'alawi? Sudah. Yang kedua, Gus Abbas berdalih dengan al-ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sangatlah penting apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau Gus Abbas, sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu berkaitan dengan cinta kita terhadap beliau. Sesuatu yang berkaitan dengan cinta kita, maka berkaitan dengan iman kita, berkaitan dengan akidah kita, berkaitan dengan agama kita, akhlak kita, syariat kita, kata beliau. Sehingga sangat penting apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah SAW itu diteliti. Ini kata beliau. Coba saudara. Nah, ini tidak usah terlalu dibahas ya masalah berkaitan dengan akidah, dengan iman dan semacamnya. Tidak usah terlalu panjang. Hanya kan mereka memang begini ya, maunya dari golongan pembatal nasab ini maunya yang masuk-masuk akal, kan seperti itu. Coba. Sekelas Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sekelas Syekh Nawawi Al-Bantani, sekelas Syekh Yusuf An-Nabhani, Al-Imam As-Sakhawi, Murtadha Az-Zabidi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, juga para ulama-ulama yang sudah mengisbat nasab Sadr Ba'alawi, mereka hanya dianggap sebagai husnudzon katanya. Husnudzon saja. Berarti mereka semua ini menganggap tidak penting apa yang bertakluk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka ini tidak begitu menghiraukan ya. Para ulama yang tadi saya sebut ini berarti tidak menghiraukan akan akidahnya, tidak begitu menghiraukan akan keislamannya, tidak begitu menghiraukan akan akhlaknya, tidak begitu menghiraukan akan syariatnya. Apakah seperti itu? Terus datanglah Kiai Haji Imaduddin dan teman-temannya yang membatalkan nasab Sadr Ba'alawi, yang mereka sangat menghiraukan terhadap apa saja yang bertakluk dengan Rasulullah SAW. Hanya saja dalilnya ini hanya dipakai untuk nasab Sadr Ba'alawi. Coba dipakai pada yang lain. Bagaimana ketika Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu perkataannya dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin tentang pentingnya, tentang sebuah keharusan ada rasa ghir, rasa cemburu, rasa keseriusan untuk mendobet apa saja yang bertakluk dengan Rasulullah SAW, yang berintisab terhadap Rasulullah SAW. Imam Ibnu Hajar sendiri melanggar perkataannya sendiri, saudara. Karena kata Kiai Imaduddin, Imam Ibnu Hajar hanya berhusnudzon saja. Imam Ibnu Hajar tidak meneliti. Padahal beliau di kitab sahabatnya sudah jelas mengatakan bertemu dengan banyak orang. Ini dikatakan di framing, tidak meneliti, untuk menjejali umat agar umat percaya terhadap apa yang dibawa oleh mereka. Walau aftal muftun sebenarnya ya. Walau aftal muftun. Jadi sebenarnya bukan masalah begini Gus Abbas ya. Sebenarnya ini bukan masalah penting dan tidaknya, bukan masalah berkaitan dan tidaknya dengan Rasulullah SAW. Setelah ada perkataan wa in aftal muftun, apalagi tidak percaya terhadap para ulama, sudah jelas. Apakah iya masuk akal kita lebih percaya terhadap satu orang ini daripada ulama-ulama yang sikoh, yang ibadahnya lebih jelas, keilmuannya lebih jelas, Al-Hafidh gelarnya, Al-Musnid gelarnya. Terus para pesantren-pesantren yang sekarang ada, Pondok Pesantren Sarang, Sidogiri, Lirboyo, semua. Hanya satu orang saja ya yang benar membawa kabar nasab Sadr Ba'alawi, batalnya nasab Sadr Ba'alawi. Coba kita pikir saudara, kaidah Pak Imaduddin ini hanya dipakai
untuk membatalkan nasab Sadeh Ba'alawi, coba pakai di nasab yang lain. Di nasab Wali Songo, coba pakai, rungkat semua. Coba pakai di nasab Siti Fatimah, rungkat semua. Coba ketika kita menemukan di dalam kitab Qiladatun Nahar karangan Syekh Bahramah, beliau al-faqih, ahli faqih, al-mu'arrikh, ahli sejarah. Ketika beliau mengutip daripada kitab Tuhfatuz Zaman, beliau mengutip dari kitab Al-Jauharus Syafaf, beliau mengutip dari kitab As-Suluk oleh mereka. Ini kitab-kitab yang dikutip ini perlu untuk diteliti. Kitab yang dikutip ini perlu diteliti, katanya. Berarti sama Syekh Bahramah tidak percaya. Datanglah Syekh Ali Jummah, dikatakan kurang membaca. Awalnya percaya terhadap Syekh Mahdi Raja'i yang mentahqiq kitab Syajarah Mubarakah, berfatwalah Syekh Mahdi Raja'i akan isbat nasab Sadeh Ba'alawi. Akhirnya mereka bingung, saudara. Mereka bingung. Terus membawa Syekh Mahdi Raja'i tidak kompeten dengan kitab yang ada di Al-Mu'qibun fi jami'il ajyal bisyadah, katanya. Padahal mereka salah paham terhadap arti yang ada di Al-Mu'qibun. Seperti itu, saudara ya. Jadi coba apa yang distatementkan oleh Gus Abbas tadi di video tersebut, apakah sudah masuk akal? Ya. Apakah sudah masuk akal kita katakan para ulama yang mengisbat nasab Sadeh Ba'alawi ini tidak menghiraukan apa yang bertakluk dengan Rasulullah? Apakah masuk akal dikatakan tidak menghiraukan akidahnya, tidak menghiraukan keislamannya, tidak menghiraukan syariatnya, tidak menghiraukan akhlaknya? Bagaimana ini? Jelas ini, saudara ya, jelas. Setingkat mereka para ulama yang memang sikot, dikenal sebagai ulama yang sikot, ahli nasab. Ahli nasab. Imam As-Sakhawi ahli nasab, Imam Ibnu Hajar ahli nasab, Murtadha Az-Zabidi ahli nasab, As-Suluk Al-Mu'arrikh. Sudah lengkap, saudara. Apalagi ditambah dengan syuhur wal istifadah, ini ajaran Rasulullah SAW, ternyata oleh mereka tidak dipakai. Ya sudah. Terserah kita mau mengambil yang mana. Yang jelas antara emas dengan kotoran itu terlalu jelas bedanya. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.